Halo guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel. Kalau akhir-akhir ini di TikTok lagi viral banget tentang satu cowok yang udah menjalani hubungan ke tahap yang serius, bahkan udah OTW married sama ceweknya nih gengs. Tapi malah ditentang sama si calon mertua. Masih calon mertua nggak ya? Ya pokoknya pihak ibu dari si cewek lah ya. Dan dia mau mutusin anaknya sama si cowok ini tuh lewat chat WhatsApp gengs. Tega bener ya kan si Man nih. Tapi yang pasti mari kita doain aja yang terbaik buat kedua pihak ya gengs ya. Nah di episode Masteri kali ini aku mau bahas mengenai satu kisah nyata yang masih nyambung banget sama topik hubungan percintaan yang gak direstuin nih gengs. Jadi ternyata lebih dari 100 tahun yang lalu nih gengs, ada seorang wanita bangsawan bernama Blanche yang kisah cintanya ini nggak direstuin sama emaknya sendiri, dan hidupnya si Blanche ini malah jadi berakhir sengsara gengs. So without further ado, let's get the story started. Blanche Monnier lahir di Poitiers, Prancis pada tanggal 1 Maret 1849. Blanche lahir di keluarga yang sangat-sangat terhormat, elit, sosialita, turunan bangsawan gitu lah gengs pokoknya. Nah, Blanche ini tinggal sama keluarganya, ayahnya yang bernama Emile Monnier yang kemudian wafat di tahun 1879, ibunya yang bernama Louise Monnier, dan kakak laki-lakinya yang bernama Marcel Monnier yang merupakan seorang pengacara. Nah, sejak kecil si Blanche ini udah terkenal banget sama kecantikannya, keelokannya, rupawan banget dan menjadi primadonanya kota Poitiers. Nah, pas masuk tahun 1874, si Blanche ini masuk ke usia 25 tahun dan bisa dibilang ini waktu-waktunya dia galau nih gengs. Karena di umur segitu dia belum married, belum menemukan pasangannya, dan ini nggak berlaku cuma buat si Blanche aja. Ternyata kakak laki-lakinya yang udah mau umur 30-an belum married juga gengs. Kenapa? Karena tidak lain tidak bukan sosok emaknya si Blanche, si Louise Monnier ini yang punya ekspektasi tinggi terhadap pasangan anak-anaknya. Dia pengen punya mantu yang kaya, yang satu kasta atau lebih tinggi, pokoknya lebih dari dia lah intinya, lebih dari keluarga Monnier. Tapi gengs, gak disangka-sangka si Blanche ini malah jatuh cinta sama satu orang laki-laki bernama Benjamin yang berprofesi sebagai pengacara dan usia mereka ini terpaut cukup jauh. Tapi masalahnya si Benjamin ini bukan idamannya si Madame Monnier nih gengs. Bisa dibilang si Benjamin ini nggak sekasta sama keluarga Monnier, atau di mata Madame Louise ini dia miskin. Jadi si Madame Monnier ini nggak merestui hubungan si Benjamin sama si Blanche. Dia pokoknya menentang abis-abisan, gak rela anaknya dipacarin sama si Benjamin. Tapi si Blanche sama si Benjamin ini saling cinta mati nih gengs, dan bahkan si Blanche ini rela dibawa kawin lari sama si Benjamin karena saking cintanya gengs. Nah, melihat sikap anak ceweknya ini, si Madame Louise nggak diem aja nih gengs. Dia marah besar, dan entah apa yang merasukin dia saat itu, dia sampai tega melakukan sesuatu hal yang menurut aku kejam banget dan gak berperi kemanusiaan banget ke anak perempuannya sendiri. Kalian tahu apa? Anaknya si Blanche ini dikurung selama 25 tahun di sudut loteng rumah mereka, di ruangan yang gelap banget, tanpa adanya jendela, tanpa adanya kamar mandi. Dan semenjak itu hidupnya si Blanche ini benar-benar tanpa kondisi yang layak gengs. Jadi si Blanche ini menghabiskan masa hidupnya di sana, gak pernah mandi, gak pernah ganti baju, makan juga dari sisa-sisa makanan yang keluarganya makan. Dia buang air kecil di sana, buang air besar di sana. Ada pokoknya gila banget sih gengs. Emaknya ini bener-bener gak punya hati kayaknya ya kan. Maksudnya kayak harus seegois itukah sampai anaknya disiksa kayak gitu? Nah, lama-kelamaan kamar yang ditinggali si Blanche ini kan jadi bau busuk juga ya gengs. Secara dia buang air di sana, buang air besar di sana, kotorannya tuh udah numpuk dan jadi berkerak karena nggak pernah dibersihin selama puluhan tahun. Si Marcel, kakaknya si Blanche ini kayaknya sama-sama nggak punya hati ya kan gengs. Masa adik kecilnya diperlakuin kayak gitu dan dia nggak berusaha ngelakuin apa-apa. Dia sama ibunya malah hidup tenang aja gitu, kayak nggak ada masalah apa-apa. Gila sih.
Yang parahnya lagi nih gengs, kan si Blongs ini semenjak itu jadi hilang dari muka publik ya. Yang pasti teman-temannya si Blongs nyariin dong dia kemana, terus kerabat keluarganya juga pasti nanya si Blongs di mana sekarang. Dan saking ingin menjaga harkat martabat keluarga Monir nih gengs, si Madam Louise ini bilang bahwa si Blongs ini udah meninggal. Dan dia tuh pura-pura berkabung, pura-pura sedih atas meninggalnya si Blongs. Acting aja nih si Ima nih. Emosi ya kan gengs. Nah, si Benjamin, pujaan hatinya si Blongs ini dikabarkan meninggal dunia pada tahun 1885. Aku kok bingung juga ya, kenapa si Ben ini nggak mencoba nyelamatin si Blongs, nerobos rumahnya atau apa gitu. Dan akhirnya saat-saat yang ditunggu-tunggu tiba gengs. Suatu hari di tahun 1901, Jaksa Agung Prancis menerima sepucuk surat dari orang yang tidak dikenal dan isi suratnya tuh kayak gini. Teruntuk Tuan Jaksa yang saya hormati, saya ingin memberitahu Anda mengenai kejadian yang sangat serius bahwa ada seorang gadis perawan tua yang dikurung di dalam kediaman keluarga Monir dalam kondisi kelaparan dan tinggal dalam sebuah ruangan yang dipenuhi kotoran, yang mana merupakan kotoran ia sendiri selama 25 tahun. Nah, pas Jaksa Agung baca itu surat gengs, dia langsung kaget dong, karena setahu dia Madam Monir ini berasal dari keluarga yang terhormat dan terkenal sebagai seorang yang dermawan. Bahkan suatu waktu dia pernah menerima penghargaan dari Comedy of Good Works atas kemurahan hatinya. Tapi kok ya malah tega gitu memperlakukan seseorang kayak gitu ya kan. Akhirnya polisi pun datang ke rumah keluarga Monir dan menggeledah seluruh isi rumah tersebut. Meskipun pada awalnya keluarga Monir tuh nggak jawab dan nggak bukain pintu buat mereka dan menentang para polisi itu masuk ke rumah keluarga Monir. Tapi polisi insist dan akhirnya menemukan suatu ruangan di sudut loteng lantai 2 yang bisa tercium bau busuk dari jauh bahkan sebelum mereka masuk ke ruangan itu. Dan pas mereka buka gengs, mereka nemuin Blongs yang udah dalam kondisi parah banget. Tubuhnya tuh udah tinggal tulang belulang, gak pakai baju, dan dia tuh tergeletak di atas tikar yang udah busuk banget, penuh belatung. Dan ruangannya juga udah penuh sama sisa-sisa makanan yang udah busuk, dimakanin tikus, dimakanin serangga, dan juga udah penuh sama kotoran-kotoran yang berkerak. Ya coba bayangin aja deh gengs, kalau kita masuk nih ke suatu WC umum dan ada bekas kotoran yang gak disebor, itu kan baunya udah nyengat banget ya kan. Ini bayangin aja gengs, puluhan tahun orang buang kotoran di situ dan gak pernah dibersihin. Udah gak kebayang lagi ya kan baunya kayak apa gengs. Tapi gila sih menurut aku ya, Blongs bertahan dengan kondisi seperti itu selama 25 tahun tuh udah luar biasa banget sih. Dan pas polisi nyelamatin Blongs, kondisi mentalnya juga udah gak sehat lagi gengs. Ya pasti sih ya, karena tekanan mental yang luar biasa banget dari keluarganya. Dia nggak pernah keluar rumah juga, nggak pernah ngelihat matahari, ngerasain matahari, nggak pernah bersosialisasi sama orang selama puluhan tahun. Makan minum aja sisa ya kan gengs, jangan harap ada nutrisinya ya kan. Dan karena hal itu berat badannya Blongs waktu ditemukan tuh benar-benar kurus banget hingga mencapai 23 kilogram. Nah, karena tindakan kejinya ini, Madam Louise Monir ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun 15 hari kemudian ia ditemukan meninggal dunia karena serangan jantung. Dan kalian tahu gengs, kata-kata terakhirnya sebelum meninggal itu apa? Oh, Blongsku yang malang. Padahal si Blongs ini hidup malang karena kelakuan dia juga ya kan. Nah, selain Madam Louise Monir, kakaknya si Blongs, Marcel Monir ini sempat dipenjara selama 15 bulan, namun akhirnya ia bebas karena ia kan merupakan seorang pengacara yang pastinya tahu cara-cara menghindari hukum dan tahu cara membela dirinya sendiri. Nah, tapi gengs, pas di persidangan, si Marcel Monir ini sempat bersaksi bahwa ia dan ibunya tuh tega melakukan hal tersebut ke si Blongs karena kondisi mental si Blongs itu waktu itu udah benar-benar nggak stabil, udah emosi parah, marah-marah, ngamuk-ngamuk gak jelas. Jadi mereka tega melakukan dan mengurung si Blongs di ruangan tersebut. Tapi kalau menurut aku ya, kalau memang benar itu yang terjadi, kenapa mereka nggak langsung bawa si Blongs ini ke klinik atau ke psikiater aja ya kan?
Malah menurut aku mereka lah yang membuat si Blongs yang kondisi mental awalnya itu sehat walafiat malah jadi sebaliknya. Padahal infonya nih gengs, waktu polisi nyelamatin si Blongs dan bawa dia ke RSC, dia dalam kondisian yang gak emosian sama sekali, gak ngamuk atau apa gitu. Dan pas dia dimandiin di sana sama suster-suster, Blongs bilang bahwa dia seneng banget kembali merasakan punya tubuh yang bersih. Dan dia terus-terusan bersyukur bahwa akhirnya ia bebas meskipun saat itu umurnya udah gak muda lagi ya gengs, udah sekitar 50 tahunan. Di rumah sakit pun berat badan Blongs menambah perlahan dan terlihat lebih sehat. Meskipun kondisi mentalnya udah terganggu ya gengs karena kejadian itu. Dan akhirnya pada tahun 1913, Blanche Munir tutup usia di Blois Psychiatric Hospital pada umurnya yang ke-64 tahun. So itu guys pembahasan aku tentang Mademoiselle Blanche Munir yang menghabiskan hidupnya secara tragis selama 25 tahun karena dikurung sama ibunya sendiri yang tak kerasukan apa ya sampai tega melakukan hal tersebut. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya ya gengs. Always be good to others dan sebisa mungkin kita jangan sampai nyakitin orang ya, intinya treat others the way you want to be treated. Dan aku juga percaya gengs bahwa Tuhan tuh gak diam aja bahkan di saat kita susah. Ya buktinya ada seseorang yang ngirimin surat ke Jaksa Agung Prancis saat itu dan bisa dibilang orang itulah yang menjadi penyelamatnya Blongs ya kan. Meskipun sampai saat ini kita nggak tahu malaikat itu siapa, but be blessed whoever you are. Dan menurut aku yang namanya obsesi atau ambitious yang terlalu over itu juga nggak bagus ya gengs. Bisa kita lihat dari kelakuannya Madame Louise Munir yang menjaga harkat martabat keluarga Munir ini mati-matian dan akhirnya malah jadi bumerang akibat ulahnya sendiri ya gengs. Dan infonya semenjak itu keluarga Munir yang terkenal sebagai keluarga terhormat malah terkenal sebagai keluarga yang hina. Ya intinya kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin aja guys. Gagal atau berhasil itu biar Tuhan yang atur. So, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan mampir ke channel aku. Dan jangan lupa klik thumbs up kalau kalian suka video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, kerabat, mantan, pacar, siapapun itu. Dan juga share ke sosial media yang kalian punya supaya nggak cuman kalian aja yang tahu tentang kisah ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel aku dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.